Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Yang alaihi. kami hormati Al-Mukarram Buya Yahya dan Kiai Ar-Rahman Ar-Rahman. Tadi dijelaskan bahwasanya dari dulu hingga sekarang musuh-musuh Allah itu sedang menjerumuskan kita. Nah, kita lihat bahwasanya aliran Wahabiyah yang notabene di sini ditunggangi oleh Amerika dan Inggris, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini apakah mereka itu secara akidah sudah murtad, dan kemudian apakah mereka masih bisa dikatakan sebagai orang Islam, dan bagaimana sikap kita kepada mereka? Karena kita lihat di berbagai daerah itu ada saja di lingkungan kita ataupun di kampung-kampung kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan Wahabiyah. Di dalam kelompok Wahabiyah banyak kesesatan dan kesesatan yang sangat luar biasa. Di antara kesesatan secara global adalah mereka mudah mengkafirkan orang lain dan membid'ahkan orang lain tanpa kompromi. Artinya belum pernah dibuka sebuah diskusi yang baik, akan tapi mereka dibalik keputusan dan fatwa-fatwa mereka menyesatkan. Bahkan kadang mengatakan kafir. Dari sini adalah keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, karena manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah manhaj tahqiq. Tidak akan mudah mengkafirkan, membid'ahkan. Tidak akan mudah semacam itu. Dari sisi itu, kesesatan. Belum lagi kalau kita rinci dan bukan di sini tempatnya, itu harus bahas khusus. Jadi ada kelompok Wahabiyah. Mereka itu akan menjadi, mereka itu sesat karena mereka mudah menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Dan masalah ini adalah kita juga pernah terjadi obrolan dengan beberapa dari mereka. Mereka tetap mengukuhkan semacam tawasul, syirik dan sebagainya. Padahal sudah dijelaskan dan gampang. Waktu di depan kita juga ngangguk-ngangguk. Setelah keluar masih saja. Artinya menunjukkan memang di dalam akidah mereka itu mudah mengkafirkan. Bukan masalah tawasul saja. Itu salah satu contoh. Kemudian satu. Kemudian kedua. Di saat kita menemukan kelompok yang mereka itu adalah dari kaum muslimin. Kok mereka mempunyai kesesatan-kesesatan, jangan serta-merta dihubungkan dengan agama lain. Apakah Yahudi dan Nasrani atau Amerika, Yahudi dan sebagainya? Tidak, bukan seperti itu cara kita. Ada bisa saja kesesatan itu muncul dari dalam mereka, karena pemikiran-pemikiran mereka yang dikelabui oleh setan sehingga sesat. Terpengaruh iya, akan tapi jangan langsung dikatakan bahasanya ini adalah memang upaya Yahudi masuk ke dalam orang Wahabi kemudian merusak. Tidak seperti itu caranya. Jadi yang jelas sesat sudah, terlepas apakah ada pengaruh Yahudi dan sebagainya. Itu adalah terlepas dari itu. Intinya bahasanya kalau kita melihat sebuah kelompok mereka punya kesesatan, kita anggap kesesatan itu adalah kesesatan, itu saja yang paling penting. Jangan berkata bahwasanya ini adalah karena susupan dari Yahudi dan sebagainya. Tidak usah kita katakan yang semacam ini. Karena ini kalau kita tuduh yang semacam itu, kasihan mereka, malah mereka tidak sadar-sadar. Mereka tinggal menolak, enggak, kami tidak mengambil dari Yahudi kok. Ini pemikiran dari guru-guru saya. Mereka juga ngomong gitu. Akan tapi kita ingin membuka hati mereka, mata mereka. Yuk kita diskusikan, yuk Anda lihat. Memang itu pemikiran dari dalam dirimu, dalam kelompokmu, akidahmu, akan tapi yuk didiskusikan. Tapi kalau kita katakan pemikiranmu dari Yahudi, mereka akan berkata, tidak, kami benci Yahudi, kami merangi Yahudi. Bahkan alangkah mudahnya bagi mereka untuk menolak. Bagaimana kami bersama Yahudi, wong Yahudi musuh kami. Mereka tidak ngomong begitu. Jadi tidak usah dihubungkan dengan Yahudi. Memang ada sekelompok dari kalangan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah menghubung-hubungkan antara Wahabiyah dengan Yahudi. Memang ada keputusan-keputusan mirip ya. Akan tapi kita tidak mau mengatakan mereka seperti Yahudi, tidak. Kita cukup katakan mereka itu sesat. Kemudian masalah mereka itu keluar dari iman, kita tidak mudah mengatakan orang itu kafir. Kecuali kafir bawah, kecuali terang-terangan mereka. Kalau masih mutakwilan, masih dengan takwil-takwil atau dengan alasan-alasan,
paling banter kita katakan mereka itu sesat. Termasuk masalah tajsim yang ada pada mereka. Pada hakikatnya mujassimah adalah keluar dari iman. Akan tetapi mereka pun dikatakan mujassimah pun juga karena mereka mutakwilan juga, artinya salah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka kita tidak mengatakan mereka itu kafir. Ingat ya, kita tidak mengatakan mereka kafir. Adapun kesesatan ada. Kita sholat di belakang mereka. Kita sholat bersama mereka. Hanya kesesatan kita pandang sebagai kesesatan. Itu saja. Kalau kita melihat orang sekelompok Wahabi dan yang lainnya. Memang ada kelompok yang keluar dari Islam. Misalnya mengangkat Nabi selain Nabi Muhammad. Itu jelas terang-terangan mereka. Atau ada orang di Cirebon tiba-tiba ngaku Nabi. Wah, murtad dia. Baik, itu jelas. Tapi urusan Wahabi, kita mengatakan bahasanya banyak kesesatan-kesesatan pada mereka. Yang sampai hari ini pun kita menginginkan bahasanya di kalangan para ustadznya pun membuka sebuah diskusi yang manis dengan kita. Dengan kalangan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah agar tidak main tuduh. Sebab pernah kita terjadi dalam sebuah diskusi memerangi akidah yang sesat. Allah yarhamu, orangnya sudah meninggal dunia. Berbicara tentang akidah yang sesat ternyata direntet oleh beliau ini. Akidah sesat yang paling pertama adalah Sufiyah, kedua Asy'ariyah. Nah ini kan kebetulan kejadiannya ini waktu itu di Depok. Waktu itu di sebuah hotel di sana dan dengan salah satu orang yang sudah meninggal dunia, Ustadz Nabhan Hussein, Allah yarhamu, semoga Allah mengampuninya. Ternyata dalam ceramahnya bahwasanya akidah sesat yang harus kita luruskan yang pertama adalah Sufiyah, kedua Asy'ariyah. Nah ini kan kacau. Asy'ariyah tanyakan kepada ahlinya agar tahu, jangan main tuduh. Dan orangnya sudah meninggal dunia, kita doakan agar Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuninya. Kita tidak akan mendoakan dengan doa yang jelek, tapi kebenaran harus dikatakan. Kebatilan harus dikatakan. Dan kami siap atas kuasa Allah tentunya dan atas izin Allah untuk menjelaskan kepada yang belum jelas. Dari saudara-saudara yang mengikuti Wahabiyah atau As-Sunnah atau Ahli Sunnah. Dengan bahasa-bahasa yang berat-berat itu, kita siap untuk menjelaskan jika diperlukan. Akan tapi memang seharusnya kita perlu penjelasan. Jangan menutup diri. Menyebar fitnah sana-sini, fitnah sana-sini. Kemudian mereka menutup pemikiran ulama-ulama. Sementara ulama terdahulu ini terjadi perbedaan pendapat. Bahkan antara guru dengan murid. Terjadi perbedaan tapi tidak menjadi mereka saling membelakangi. Saling bermusuhan, tidak. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Banyak perbedaan di antara beliau berdua. Tapi yang ada adalah cinta. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ada perbedaan di kalangan beliau berdua. Tapi yang ada adalah cinta. Nah, sekarang ini di saat perbedaan sudah ditangani oleh manusia-manusia akhir zaman. Menyebabkan permusuhan. Tidak di kalangan para ustadznya. Menanamkan umat ini harus bermusuhan. Lihat. Sampai di Cirebon Raya ini. Salaman sama orang Islam nggak mau, lihat. Salaman tidak mau. Innalillah. Salaman orang Islam sama-sama Islam ini, salaman tidak mau. Ini musibah. Itu jadi masalah Wahabiyah. Kita melihat kesesatannya. Tolong. Semua kesesatan di dalam Islam jangan serta-merta dihubungkan dengan agama lain. Nah, nanti khawatirnya mereka itu justru kasihan, mereka menolaknya gampang. Tidak, kami musuhi orang Yahudi. Kami perang dengan Yahudi. Kami tidak akan sepakat dengan orang Yahudi. Nah, cukup dengan begitu selesai hujah mereka. Kalau memang kami adalah susupan orang Yahudi, tentu kami akan mendukung Yahudi. Dia akan ngomong gitu nanti. Memang ada upaya-upaya Yahudi dan Nasrani menyusupkan akidah keimanan mereka kepada akidahnya kaum muslimin agar mereka membuat kerusakan di dalam. Memang ada itu semuanya. Akan tetapi lebih bijak kalau kita tidak langsung melihat kesesatan di dalam Islam, langsung kita katakan ini adalah upaya orang Yahudi untuk menyusupkan. Akan tapi kita cukup mengatakan mereka memang muncul kesesatan bisa saja dari pemikiran mereka sendiri. Itu saja.